Kesehatan dan kebersihan. Ada 5 manfaat menjaga kesehatan lingkungan. Yang pertama, terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan menjadi lebih sejuk, bebas dari polusi udara. Air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Serta lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ada beberapa upaya menjaga kesehatan. Salah satunya adalah mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan memiliki 6 langkah. Yang pertama, gosokkan sabun atau hand rub pada kedua telapak tangan dengan arah memutar. Kedua, gosokkan telapak tangan di atas punggung tangan kiri dan sebaliknya. Yang ketiga, gosokkan kedua telapak tangan dengan jari-jari yang saling berkaitan. Yang keempat, letakkan punggung jari saling mengunci, kemudian gosokkan perlahan. Yang kelima, jempol kanan digosok memutar oleh telapak kiri dan sebaliknya. Yang keenam, letakkan ujung jari kanan ke telapak tangan kiri, kemudian gosok perlahan dan sebaliknya. Kita perlu mengetahui pentingnya menjaga kebersihan. Yang pertama, membuat udara menjadi lebih segar, menjadi objek untuk merelaksasikan pikiran, mengurangi dampak buruk sinar ultraviolet terhadap kulit, pencegahan terhadap fenomena banjir, mencegah terjadinya polusi air, serta mengurangi efek pemanasan global. Ada beberapa cara mengelola sampah. Yang pertama, memilah sampah dengan benar. Selanjutnya menerapkan 3R, reuse, reduce, recycle. Memilah sampah dibagi menjadi 4 bagian. Ada sampah plastik, sampah kaca, sampah organik, serta sampah kertas. Apa itu 3R? 3R adalah reduce, reuse, dan recycle. Reduce sendiri memiliki arti mengurangi sampah. Maksud dari langkah ini adalah mengurangi penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah. Selanjutnya ada reuse. Reuse adalah menggunakan kembali. Tahap ini mengajak untuk menggunakan kembali produk yang sudah terpakai. Dengan menggunakannya kembali, maka sampah yang timbul dari produk tersebut dapat berkurang. Yang terakhir ada recycle. Recycle berarti mendaur ulang. Langkah ini paling banyak dilakukan mengingat sudah banyaknya sampah yang tersebar di berbagai lokasi seperti laut, tanah, dan udara. Dari divisi Kuliner dan Kebudayaan. Aku Hasna, Aku Chan, aku Tertia, aku Alisa. ini kita Akan jalan-jalan ke desa Jatiroke. mau ngapain tuh teh? Ngapain ya? Kita bakalan cari tahu tentang kuliner dan kebudayaan yang ada di desa Jatiroke. Bener banget tuh teh. Teh. Kita mulai yuk. Ayo. Ini aja deh, aku pizza sama sambelnya. Berapa nih, Nek? Guys, aku deh. Aku suka singkongnya, enggak keras singkongnya. Kalau ini es apa bu, es mango? Kita beliin ini pisang hijau. Enak kok guys, kayak bumbu kacangnya tuh enak, terus perpaduan sama kecap sama sambalnya tuh enak banget. Aku lagi makan kol, ada siomay juga, ada tahu goreng, enak banget. Kita ada di tempat bolan, tapi bolannya tutup, jadi gak jadi. Nah guys, tadi kalian udah lihat kan gimana video kita lagi jalan-jalan di Jatiroke.
Sebenarnya Desa Jatiroke itu sangat berpotensi untuk menjadi desa wisata karena letaknya yang dekat dengan gunung dan memiliki pemandangan yang indah. Nah, salah satu hal menarik wisatawan untuk datang ke Desa Jatiroke yaitu dengan makanannya. Nah, sebenarnya tuh Desa Jatiroke sudah bagus ya memproduksi seperti misalnya bolen dari sebuah pisang. Kan biasanya ya pisang itu kita olah ya seperti pisang goreng biasa saja, pakai tepung. Tapi di Desa Jatiroke itu ada yang memproduksi bahan dasar pisang dan memodifikasinya menjadi makanan bolen. Tapi sebenarnya selain memproduksi bolen dari bahan dasar pisang, sebenarnya warga Desa Jatiroke bisa loh mengembangkan bahan pangan lainnya yang dimodifikasi sehingga menghasilkan makanan yang lebih menarik. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Nah, modifikasi kuliner yang pertama berasal dari singkong. Singkong bisa dijadikan banyak variasi makanan. Contohnya keripik singkong. Keripik singkong bisa diinovasikan dengan berbagai bumbu, misalnya bumbu rendang, bumbu telur asin, bumbu gulai, dan masih banyak lagi. Untuk modifikasi kuliner yang kedua, kita menggunakan bahan baku mie. Mie bisa dijadikan sebagai bahan baku untuk pembuatan tahu rambutan mie, sekotol mie, dan juga stik mie. Lalu, yang ketiga, modifikasi kuliner berasal dari bahan baku timun. Timun bisa dijadikan sebagai es timun serut yang pastinya seger banget loh di suasana Jatinangor yang panas ini. Selanjutnya ada tahu Sumedang yang bisa dimodifikasiin jadi tahu gejrot loh. Terus ada tahu kuning ataupun tahu putih yang bisa dimodifikasiin menjadi stik tahu. Nah, stik tahu ini bisa jadi ide bisnis untuk berjualan di daerah sekitar sekolah maupun di daerah sekitar rumah. Stik tahu juga bisa ditambahin bumbu-bumbu agar rasanya lebih menarik loh. Selanjutnya itu bahan yang bisa kita modifikasi adalah kentang. Nah, dari kentang itu kita bisa buat kroket kentang isi telur puyuh. Nah, ini itu cocok banget buat cemilan keluarga ataupun saat ngopi. Nah, yang selanjutnya itu ada ubi ungu. Bisa kita jadiin jadi es ubi ungu yang cocok banget diminum ketika cuacanya lagi panas. Maka dari itu nih, khususnya untuk warga Jatiroke, ayo kita sama-sama kembangkan potensi kuliner dan melestarikan kebudayaan yang ada di Desa Jatiroke. Kami dari Divisi Kuliner dan Kebudayaan Pamit undur diri. Dadah! Hai semuanya, seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang teknologi sudah berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, banyak pelaku usaha, khususnya di bidang makanan, yang mulai memanfaatkannya dengan cara membuka toko online. Salah satu contohnya adalah mereka mulai memanfaatkan platform GoFood dan GrabFood untuk memasarkan produk mereka. Nah, pada video kita kali ini, kita akan kasih tutorial mengenai cara mendaftarkan usaha ke GoFood maupun GrabFood. Buat kalian belum tahu caranya, bisa disimak ya video kita kali ini. Yang pertama, kita akan berbagi tutorial cara mendaftarkan usaha ke GoFood dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu di GoBiz. Langkah awal pendaftaran di GoBiz adalah kita harus mendownload aplikasinya, lalu memasukkan data-data seperti KTP, informasi rekening bank, rincian data usaha, dan informasi lokasi usaha. Selanjutnya adalah tahap verifikasi. Di tahap ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, data disetujui. Artinya bisa dilanjut ke proses berikutnya. Atau kemungkinan kedua adalah data harus diperbaiki. Artinya ada data yang tidak sesuai dan kita mendapat kesempatan untuk memperbaiki maksimal 3 kali dalam 14 hari. Dan yang terakhir, data ditolak. Artinya, data yang dilampirkan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan. Setelah tahap verifikasi selesai, ada tahap aktivasi. Aktivasi yang pertama adalah aktivasi layanan GoPay yang biasanya memakan waktu maksimal 7 hari kerja.
Selanjutnya, ada aktivasi khusus layanan GoFood. Pada saat ini, kita harus melengkapi beberapa data dan memakan waktu 2 hari kerja. Lalu, ada profil restoran. Pada tahap ini, kita juga harus menambahkan foto profil perusahaan dan kategori makanan yang akan kita jual. Selanjutnya, ada jam operasional. Artinya, kita harus mengatur terlebih dahulu jam buka tutupnya restoran. Dan yang terakhir, kita harus melengkapi daftar menu. Di sini, kita juga harus memasukkan foto, menulis deskripsi menu, dan memilih kategori makanan. Nah, tadi kan udah dijelasin nih tutorial cara mendaftarkan usaha di GoFood. Selanjutnya, kita juga bakal berbagi tutorial cara mendaftarkan usaha di GrabFood. Jangan lupa disimak lagi ya. Untuk mendaftarkan usaha pada aplikasi GrabFood, langkah awalnya kita harus membuka aplikasi Grab, lalu kita harus mengeklik pada bagian jadilah mitra kami. Setelah itu, kita bisa melengkapi data-data mengenai restoran yang telah disediakan. Setelah melengkapi data sebelumnya, kita bisa mengecek email karena dari pihak GrabFood telah mengirim link pendaftaran. Selanjutnya, kita bisa mengeklik link pendaftarannya lalu mengisi form yang telah disediakan, mulai dari melengkapi jadwal buka atau tutup restoran, jam operasional, menu restoran, jenis makanan, harga, dan informasi lain yang terdapat pada form. Jika sudah selesai, maka bisa diklik kirim. Setelah dikirim, pihak GrabFood akan melakukan pemeriksaan formulir pendaftaran yang kita kirim tadi. Jika diterima, maka kita akan mendapatkan email atau SMS dari GrabFood yang menandakan restoran yang didaftarkan sudah aktif. Nah, sekarang kalian udah pada tahu kan cara mendaftarkan usaha kalian di GoFood maupun GrabFood. Oleh karena itu, saatnya sekarang kalian ikut memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik ya. Oh iya, segitu dulu video tutorial dari kita. Semoga bermanfaat. Sobat Kakak, kali ini saya sedang ada di Desa Jatiroke dan di belakang saya ini ada beberapa orang dari Karang Taruna dan warga yang sedang melakukan praktik tanaman hidroponik. Nah, tidak hanya tentang hidroponik ya Sobat OKK, di sini juga lagi dipersiapkan berbagai bibit pohon loh, yang nantinya siap untuk ditanam. Ya, saat ini saya sedang memegang kopi hasil olahan dari Desa Jatiroke. Dan hasil olahan kopi ini sudah diolah menjadi bubuk kopi dan untuk pemasarannya sendiri bisa dibeli langsung di Desa Jatiroke ini sendiri. Dan untuk kopinya tentu rasanya sangat enak ya. Betul teman-teman? Betul. Dan ini adalah hasil kopi yang sudah diseduh. Kelihatannya sangat menarik sekali untuk diminum. Mari kita coba. Serupan pertama untuk kalian.
Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta pelatihan hidroponik. Alhamdulillah dari adanya pelatihan ini saya mendapatkan ilmu tentang bercocok tanam secara hidroponik, dan mungkin harapannya ke depan kita akan mulai di rumah sendiri untuk konsumsi, bisa dijual juga ke tetangga. Jadi sekian dari kegiatan kami pada hari ini di Desa Jatiroke untuk mengamati pelaksanaan pelatihan tanaman hidroponik. Sampai jumpa di lain waktu, sahabat OKK 218. Sampai jumpa. Desa Jatiroke adalah sebuah komunitas yang dipenuhi oleh orang-orang hebat. Namun, agar sebuah komunitas dapat berkembang, orang-orang di dalamnya harus memiliki ikatan yang kuat. Karena itu, tujuan kami adalah untuk menyatukan masyarakat Jatiroke dengan kegiatan bersama, seperti gotong royong, atau bahkan seperti senam bersama yang bisa menjalin kedekatan antar warga. Rancangan Desa Wisata Jatiroke. Sejauh ini, pengunjung yang datang hanya menitipkan kendaraan di lahan kosong kepada warga. Alangkah baiknya, lahan kosong ini bisa dimanfaatkan sebagai lahan parkir untuk pengunjung yang hendak berwisata ke Desa Jatiroke. Pada bagian tembok yang berada di depan lapangan, dapat dikreasikan dengan memberikan sentuhan karya seni seperti mural dengan beragam bentuk dan warna yang mampu memberikan makna bagi pengunjung wisata yang datang. Ini adalah salah satu jalan menuju ke Gunung Gelis. Untuk mempermudah jalannya pengunjung dan memastikan keamanan serta keselamatan pengunjung, jalan harus diperbaiki. Bisa juga di tiap tanjakan curam, jalan dirancang menyerupai tangga untuk mencegah tergelincirnya pengunjung. Setelah warga diberi pelatihan terkait cara menanam hidroponik sampai dengan cara merawatnya, tempat yang biasa disebut greenhouse bisa dikembangkan untuk pertanian khusus tanaman hidroponik. Di tempat ini bisa dijadikan salah satu objek untuk spot foto dengan view yang menghadap ke lapangan yang kosong. Tempat ini juga bisa dijadikan wisata kemah yang menyuguhkan pemandangan rerumputan hijau dan bunga-bunga. Beberapa area ini bisa dimanfaatkan sebagai taman kolam. Kolam bisa diisi oleh ikan-ikan hias. Di sekitarnya dapat diberi batu kolam dan hiasan lainnya untuk menambah keindahan. Ini adalah tempat yang sekiranya bisa dirancang untuk sambutan selamat datang kepada para pengunjung. Area yang ada sesuai dengan tanda panah juga bisa dimanfaatkan untuk menanam beberapa pohon atau beberapa tanaman bunga agar terlihat seperti sebuah taman, di mana ada beberapa batu yang juga bisa mendukung area ini. Dan ini adalah spot foto yang menurut kami salah satu yang terbaik karena view-nya mengarah kepada area yang luas yang terbuka. Karena lokasi spot foto yang cukup tinggi, pada malam hari pengunjung akan disuguhkan oleh pemandangan city light. Saya perwakilan kelompok 6, jadi saya, Algi dan Natasha memutuskan rekomendasi rancangan wilayah yang rekomendasi itu berada di atas bukit Desa Jatiroke. Berikut videonya. Sini saya Hafid dari kelompok 6 melaporkan tempat yang ada di waktu kemarin kita survei. Wow. Sekian.